Hari ini 21 April 2025, hari Kartini ya, teman-teman sekalian. Kalian bisa perhatikan di sini dia berhasil breakout. Teman-teman bisa perhatikan strong, totally strong, ini bullish with a strong movement. Artinya apa? Potential atau possible dia melanjutkan penguatannya lagi dan lagi. Saat ini kita ketemu di sini dia ada highestnya di 3385, below levelnya tentu di 3327. Dia nggak ada tail bawah. Kenapa? Karena opennya di 3327, lowestnya juga di 3327, langsung bullish sampai ke 3385. Artinya dia ninggalin, tidak ada sama sekali seller di bawahnya. 3327 it means dia open from this level, teman-teman. Kalian harus tahu. Which is dia berarti nge-sweep habis sampai di atas ini, sampai 3357. Artinya apa? It's really strong momentum. A really strong bullish momentum. Is there any potential atau possibilities dia bisa ke 3400 di minggu ini? Yes. Teman-teman boleh catat. Dan kalau sampai dia hit 3400, maka seluruh target saya di tahun ini selesai. Target pertama saya 3200 kuartal ketiga, target kedua saya 3400 di kuartal keempat, seluruhnya selesai. Apakah bisa nyentuh sampai 3500? We never know, but let's see. Now kita balik ke Oanda kita ngomongin H4 kita ngomonginnya di naked chart. Kenapa lihat di naked chartnya? Karena untuk membantu teman-teman melihat secara bersih. Up, drop, bullish. See? So this bullish, is it gonna be another bullish like this? Up, drop, bullish. Yang mana ini bullishnya sangat amat signifikan. Teman-teman lihat ini dari 3232, ini hajar sampai 3342. Ya, so 1000 pips untuk penguatannya, 1000 pips lebih. Dan di sini dia sama drop. Kalau misalnya kita ngeliat pertama kali dia mulai start ada di 3357. Will it be 3457? We never know. Ya, will it be 3457? We never know. Tapi kita tahu adalah dia sudah sangat amat strong untuk melanjutkan penguatannya. Titik. Itu dulu yang kita tahu. Nah, kita ngomongin H1. Level di mana kita akan melaksanakan trade yang kita jalankan. So, saya akan hapus beberapa angka yang tidak begitu penting. Kenapa? Biar teman-teman ngeliatnya dari awal. Oh, ini masih bersih dan teman-teman bisa mengetahuinya. Pertama yang kita marking adalah this level. Yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan, 3385 itu kita marking. Kenapa di marking, teman-teman, 3385? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena 3385 ini menarik sebab apa? Kalian lihat di sini. Ya, ini pembukaan Senin. Bullish. Wajar ini ada perlambatan karena nge-retest untuk all time high sebelumnya. Dihajar nextnya candlestick merah. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 jam candlestick hijau, akhirnya kita lihat ada yang candlestick merah 3385. Nanti kita akan turunkan time frame-nya ya. Kalau misalnya kita ngomongin basically dari garis, teman-teman akan perhatikan this is the level. Saya akan turunkan ini harganya ke bawah sini 3350, which is 3351. Kalau saya buletin aja 3351. Nah, 3351 biar teman-teman bisa lihatnya dengan mudah. 3351 saya ganti warna biru, 3351, 3349. Nah, ini menjadi salah satu level yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan. Itu satu dulu. Kedua, nanti 3385 nih memang akan jadi area sell saya. Betul, nanti saya akan tunjukkan dalam lower time frame. Tapi teman-teman akan melihat bahwa selain dia menjadi area sell scalping saya, it will be my buy continuation. If break 3385, potensial dia ke 3400. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin dalam time frame yang lebih rendah. Kenapa? Karena this one. Kita akan ngeliat beberapa perlambatan yang terjadi. Tentu ini base yang menarik. Sebelum dia berhasil bullish signifikan, dia bikin base dulu. Akhirnya dia bullish lagi. Tapi ada perlambatan ini nih, teman-teman, yang memang bisa kita patok dan bisa kita perhatikan sebagai ya beberapa level lah. Signifikan level below yang mungkin bisa kita jadikan patokan untuk apa? Ya, untuk entry. Nah, ini saya marking dulu biar kelihatan kenapa area-area tersebut saya marking. This one 1, this one 2, this one 3. Ya, 3371, 3368. Supposedly ini sebenarnya lebih dekat kayak 3371, 3369, bener kan? Akhirnya kita bisa punya satu area buy lagi 3371, 3369. Ini 3377, nanti kita ngeliatnya dalam lower time frame yang lebih low lagi, which is di M5 biar lebih terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian bisa perhatikannya up, drop, retest, taking liquidity, going up. Di sini break, drop, taking liquidity, going up, drop lagi, nge-retest, dan tidak berhasil break. It means, ya sebenarnya kalau kita lihat di M1, tentu pergerakannya akan jauh lebih signifikan. Ya, jadi saya turunkan begini. Nah, ini kita bisa patok sebenarnya sebagai level yang menarik.
Nah, saya akan balikin ke M15 biar kelihatan 3377, 3376. Zonanya 10 pips, ini akan saya jadikan sebagai level untuk buy scalping. Saya ganti warnanya jadi merah agar teman-teman sadar bahwa ini adalah area buy scalping. Kenapa buy scalping aja? Ya tadi teman-teman, kita berharapnya dapatnya level-level yang jauh lebih bawah. Apalagi kalau misalnya dia bisa nutup gap tengah ini. Nah, ini lebih bagus nih. Dan ini gap jauh teman-teman, ini 3360, 3350-an. Jadi lumayan signifikan dropnya, seandainya kita perlu menunggu dia di level yang jauh lebih bawah lagi. Itulah kenapa saya bilang bersabar. We need to be patient dalam trading, apalagi kondisinya sekarang dia terus-menerus membentuk ATH. Nah, sekarang kita ngomongin level paling tingginya. Ini saya akan turunkan kembali ke M5. Teman-teman lihat dia perlambatan di sini. So, kita balikin M15. 3385, 3384 saya turunkan aja, at least 3383 lah within this one. Atau teman-teman bisa naikkan gini, 3386, 3386. Jadi ngasih sedikit potensial dia kalau misalnya dia akan bullish ke atas dengan 3384. So, this is gonna be the level yang mungkin teman-teman akan patok dan teman-teman bisa tradingkan sebagai area sell scalping. Oke, selesai. Ini adalah gambaran yang paling sederhana yang mungkin bisa saya berikan ke teman-teman sekarang. Kalian bisa ngeliat gak kalau buy-nya jauh semua? It's really far away. Sangat amat jauh untuk buy-nya. Bahkan paling dekat pun kalau misalnya kita buy yang high risk juga di 3357-an. Ya. Kenapa? Ya karena teman-teman bisa perhatikan di sini only bullish momentum. Artinya apa? Bisa nggak dia bakar ini, dia hajar ini lagi lebih tinggi? Jawabannya bisa, teman-teman. So, sekarang akan saya jelaskan area sell scalping 3386, 3384 really high risk karena ini kalian scalpingnya di all time high sell-nya. Dan kalau misalnya dia breakout, contoh 3386 breakout, saran saya adalah go for buy continuation karena next stop will be ke 3395, 3400. Itu satu. Yang kedua, buy terdekat kalau misalnya dia nge-retest, harapannya dia retest below terus nanti dia lanjut lagi ke atas adalah pertama 3377, 3376. Ini yang merah berarti tandanya scalping ya teman-teman ya. Untuk buy high risk saya pertama adalah di 3371, 3369 selama 3371 nggak di breakout di H1 dan 3351, 3349 selama 3351 nggak di breakout di H1. Oke, only within this level, hanya dalam level ini saja. Untuk zona di luar dari ini mungkin saya akan confirm di dalam grow count only teman-teman. Jadi nggak akan saya omongkan atau misalnya saya share dulu di publik kecuali misalnya nanti sudah masuk di sore atau di malam hari atau misalnya sudah cukup trading bersama dengan grow count. Tapi this is gonna be my level untuk trading di hari ini. Ya, untuk scalping teman-teman keep on your mind. Seperti biasa, scalping itu tidak pernah berubah pembahasan saya. Bahwa bisa dimanfaatkan untuk scalping di dalam lower time frame zone. Jadi kalian lihat dalam M1, M5, M15. Lalu kalian dikasih misalnya cari profit cuma 5-10 pips saja, hitung sebagai bonusan kalau misalnya nanti dikasih 30 pips atau lebih ya. Dan ingat, selalu pastikan kalian mengonfirmasinya di dalam lower time frame. Fokus utama hari ini adalah look for buy. Tetap cari buy continuation. Anggap ya teman-teman, anggap ini adalah highest levelnya dan ini adalah the swing low. Anggap ini highest levelnya. Maka 618 itu ada di 3359, 79 ada di 3352, which is really close dengan zona-zona kita. 618 tentu ini adalah fair value gap yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi masih sangat amat jauh. Apakah kita wait and see dulu? Bisa. Apakah teman-teman bisa manfaatkan momentum dari zona-zona yang terdekat sini pun juga bisa. Oke. So maybe that's all teman-teman untuk mappingan XAUSD. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman di publik nanti tinggal ditunggu saja karena saya pasti akan juga share videonya di YouTube saya. Oke?